Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume keempat chapter prolog. Di chapter ini bakal dibahas tentang kerajaan Oriana. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di dalam markas utama Shadow Garden, saat ini Rose tiba-tiba terbangun dari tidurnya di pagi hari. Tetapi alasannya tiba-tiba terbangun adalah karena dia mengalami sebuah mimpi buruk. Dan di dalam mimpi buruknya itu, Rose seolah-olah melihat kembali saat dia membunuh ayahnya sendiri. Dan hal itu membuatnya sangat sedih. Tetapi tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar Rose. Dan ternyata orang itu adalah agen 664 dan juga agen 665. Lalu agen 664 bilang kepada Rose bahwa hari ini ada sebuah misi yang telah diberikan kepada kelompok mereka. Rose yang mendengar hal itu, dia pun langsung bersiap-siap dan bergabung dengan agen 664 dan juga agen 665. Sedikit informasi, agen 664 adalah seorang elf dan usianya lebih tua daripada Rose. Sedangkan agen 665, dia juga seorang elf dan usianya sama seperti Rose, tetapi dia sangat pendiam. Tetapi mereka bertiga ini memiliki kemampuan yang cukup kuat, walaupun di dalam Shadow Garden mereka adalah yang terlemah, sedangkan Rose adalah agen 666. Dan di dalam kelompok Shadow Garden, pasukan Number memiliki kode nama yang berupa angka, tetapi jumlah angka tidak menentukan kekuatan dari seseorang. Tetapi walaupun begitu, untuk pasukan Number yang memiliki angka 1 sampai 100, kekuatan mereka ini ditentukan dari jumlah angka yang mereka miliki. Dan ternyata dulunya, Rose pernah menyaksikan pertarungan antara pasukan Numbers. Dan yang bertarung pada saat itu adalah agen 559 melawan agen 89. Dan walaupun pada saat itu semua orang yakin jika yang akan menang adalah agen 89, tetapi ternyata agen 559 lah yang memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan hak untuk menantang pasukan Number utama. Dan salah satu alasan Rose bergabung dengan Shadow Garden adalah karena dia ingin meningkatkan kemampuannya agar dia bisa menyelamatkan kerajaannya. Lalu setelah itu, Rose pun lalu diberitahu oleh agen 664 jika pengawas misi mereka kali ini adalah agen 559. Lalu setelah mereka bertiga bergabung dengan agen 559, Rose pun melihat jika agen 559 ternyata adalah seorang gadis yang sangat cantik dan terlihat seperti seorang dewi. Lalu setelah itu agen 559 memberitahu mereka bertiga jika misi mereka kali ini adalah untuk menyelidiki benteng Saiso milik kerajaan Oriana. Dan letak benteng itu terletak di perbatasan antara kerajaan Oriana dengan kerajaan Midgard. Dan benteng itu saat ini sudah dikuasai oleh faksi Deom. Dan agen 559 juga memberitahu mereka bertiga jika saat ini di dalam kerajaan Oriana di sana sudah terjadi perang saudara antara faksi Deom dan juga faksi anti Deom. Dan sudah mulai terjadi perang kecil di antara mereka. Bahkan saat ini kondisi kerajaan Oriana sangatlah kacau. Dan alasan mereka ditugaskan untuk melakukan misi ini adalah karena faksi Deom telah bekerja sama dengan sekte Diablos. Dan benteng Saiso saat ini sudah dikuasai oleh pasukan anak pertama dari sekte Diablos. Sehingga hal ini sangatlah aneh. Karena jika mereka hanya ingin menguasai benteng itu, maka mereka tidak perlu mengarahkan pasukan anak pertama, bahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan hal ini menunjukkan jika pasti ada sesuatu yang mereka cari di benteng itu. Dan itulah kenapa mereka diberikan misi ini untuk melakukan penyelidikan. Karena mereka diperintahkan untuk mencari tahu apa yang telah diincar oleh sekte Diablos dari benteng Saiso. Sedikit informasi, sekte Diablos memiliki 3 pasukan utama. Dan hal ini sudah pernah dijelaskan di volume sebelumnya. Dan 3 pasukan utama mereka ini adalah pasukan anak pertama, pasukan anak kedua, dan juga pasukan anak ketiga.
Dan yang paling kuat adalah pasukan anak pertama, sedangkan yang terlemah adalah pasukan anak ketiga. Lalu setelah itu, agen 559 langsung menatap ke arah Rose dengan tatapan yang sangat dingin. Dan dia bilang kepada Rose bahwa yang akan memimpin mereka menuju ke benteng Saiso adalah agen 666. Dan alasan kenapa agen 666 akan memimpin mereka adalah karena dia mantan putri dari kerajaan Oriana. Dan dia pasti tahu tentang semua wilayah yang ada di sana. Rose yang mendengar itu, dia pun langsung mengerti. Tetapi agen 559 lalu memberitahu Rose bahwa sebenarnya ada satu hal lagi kenapa dia memilih Rose untuk memimpin. Dan alasan itu adalah karena Rose adalah salah satu orang yang telah menerima langsung kekuatan dari Tuan Shadow. Agen 664 dan juga agen 665 yang telah mendengar hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena yang mereka tahu bahwa anggota Shadow Garden yang telah mendapatkan kekuatan langsung dari Tuan Shadow hanyalah 7 anggota bayangan utama, yaitu 7 bayangan. Sehingga 7 orang itu sangatlah kuat dan juga spesial. Tetapi agen 559 memberitahu mereka bertiga jika sebenarnya selain Rose, ada orang lagi yang menerima kekuatan langsung dari Tuan Shadow. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Sehingga mereka berdua adalah anggota spesial selain 7 bayangan utama yang memiliki kekuatan langsung dari Tuan Shadow. Tetapi baginya Rose sangatlah lemah dan tidak layak untuk mendapatkan kekuatan dari Tuan Shadow dan menjadi bawahannya. Sehingga alasan kenapa dia menjadikan Rose sebagai pemimpin regu adalah karena dia ingin melihat kelayakan dari Rose. Dan jika Rose tidak layak, maka dia akan melenyapkan Rose. Lalu tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya berhasil menyusup ke dalam benteng Saiso. Dan di sana mereka melihat bahwa ada pasukan anak pertama Sekte Diablos yang jumlahnya 40 orang. Lalu agen 559 langsung memberikan perintah untuk mulai bersembunyi dan mulai pengawasan mereka. Dan dengan cepat, mereka pun langsung bersembunyi dari balik bayangan. Lalu setelah itu, Rose pun langsung memberitahu agen 559 jika di dalam benteng Saiso ini ada sebuah reruntuhan yang dulunya digunakan untuk menghormati para prajurit yang telah mati dalam pertempuran melawan iblis Diablos. Agen 559 yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti tentang alasan kenapa Sekte Diablos sangat ingin menguasai tempat ini. Dan dia pun menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu hal yang ingin dicari oleh Sekte Diablos dari benteng Saiso. Lalu tidak lama setelah itu, pasukan Sekte Diablos pun mulai memasuki reruntuhan dan diikuti dengan pasukan Shadow Garden yang telah bersembunyi di balik bayang-bayang. Dan ternyata di dalam reruntuhan itu ada sebuah altar yang sangat aneh. Dan di sini agen 559 melihat jika ternyata pemimpin dari pasukan ini adalah salah satu jenderal pasukan Diablos, yaitu Gale. Lalu setelah itu, Gale pun membawa seorang wanita yang memakai jubah. Tetapi saat wanita itu membuka jubahnya, ternyata hal itu membuat Rose sangat terkejut. Karena ternyata wanita itu adalah ibunya, yaitu ratu dari kerajaan Oriana. Lalu setelah itu, Gale pun langsung menyuruh ratu untuk meletakkan tangannya di atas altar. Dan setelah ratu meletakkan tangannya di atas altar, tiba-tiba muncullah sebuah kotak yang di dalamnya ada sebuah cincin. Dan ternyata itu adalah sebuah artefak yang dimiliki oleh kerajaan Oriana yang telah disimpan di dalam altar. Dan altar itu hanya bisa dibuka oleh seseorang yang berasal dari keturunan kerajaan Oriana. Lalu setelah itu, Gale pun langsung mengambil cincin itu. Tetapi agen 559 yang melihat hal itu, dia pun ternyata tidak tinggal diam. Dan dia pun langsung memberikan perintah untuk langsung menyerang. Lalu dengan cepat agen 559 langsung bantai 9 orang dari mereka dengan sangat cepat. Dan Gale yang melihat kedatangan dari agen 559, dia pun sangat yakin jika agen 559 adalah pasukan dari Shadow Garden. Lalu Gale langsung memberikan perintah untuk bersiap bertempur. Tetapi di sini, ternyata target utama dari agen 559 adalah sang ratu. Tetapi saat agen 559 ingin membunuh ratu, tiba-tiba Rose pun dengan sangat cepat langsung melindungi sang ratu karena dia adalah ibunya. Dan Rose tidak akan membiarkan agen 559 untuk membunuhnya. Tetapi karena hal ini, akhirnya Gale pun menangkap Rose dan juga ibunya sebagai sandera. Bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan Rose dan ibunya kepada Deom. Dan setelah Rose dan juga ibunya dibawa pergi,
Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara agen 559 dengan dibantu oleh agen 664 dan juga 665. Mereka pun melawan Gale dan juga pasukannya, dan pertarungan itu terjadi sangat sengit. Di sisi lainnya, saat ini Kit sedang berada di kota Saiso, dan kota ini sangat dekat dengan benteng Saiso yang saat ini sedang terjadi peperangan antara Shadow Garden melawan sekte Diablos. Tetapi sayangnya Kit di sini tidak tahu tentang hal ini. Dan alasan kenapa Kit bisa ada di sini adalah karena saat dia melarikan diri dari Delta, dia pun tanpa sengaja sampai di kota ini. Dan karena dia saat itu sedang kelelahan, dia pun akhirnya mampir ke sebuah kedai untuk minum jus. Dan ternyata pemilik dari kedai ini bernama Mari. Tetapi di sini Kit merasa jika dia pernah bertemu dengan Mari, tetapi dia tidak bisa mengingat hal ini. Lalu setelah itu, Mari pun langsung memberitahu Kit bahwa saat ini benteng Saiso beberapa hari yang lalu telah terjadi perang antara pasukan Gali melawan pasukan kerajaan, dan banyak sekali korban di dalam peperangan itu. Dan juga saat ini kerajaan Oriana sedang mengalami perang saudara antara faksi Deom dan juga faksi anti Deom. Tetapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah 3 orang yang masuk ke dalam kedai dan ingin menagih pajak. Tetapi Mari langsung menolak karena dia merasa telah membayar pajak. Dan ternyata orang-orang itu malah terus memaksa Mari untuk membayar pajak. Bahkan mereka bilang kepada Mari, jika Mari tidak bisa memberikan uang, maka Mari harus melayani mereka dengan tubuhnya. Sedangkan Kit yang melihat hal itu, dia pun lalu berpikir untuk membantu. Tetapi di sini alasan Kit ingin membantu adalah karena dia ingin menjadi laki-laki pecundang. Dan dia ingin membuat dirinya dipukuli di depan Mari, agar dia bisa melatih kemampuan pecundang miliknya. Lalu setelah Kit dipukuli, Mari pun akhirnya merasa kasihan kepada Kit. Dan dia pun akhirnya memberikan beberapa uang kepada prajurit itu, agar mereka berhenti memukuli Kit. Dan setelah para prajurit itu pergi, Kit pun lalu meminta maaf kepada Mari, karena dia tidak bisa membantu apapun. Tetapi Mari tidak mempermasalahkan hal itu, dan Mari juga memberitahu Kit bahwa dulunya dia tinggal di kota tanpa hukum, dan di sana dia bekerja sebagai seorang pelacur. Tetapi saat dia bertemu dengan seorang pria yang telah menyelamatkannya, dia pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari kota tanpa hukum. Dan alasannya keluar dari kota tanpa hukum adalah karena dia berharap bisa bertemu lagi dengan laki-laki itu. Perlu diketahui, ternyata Mari ini adalah seorang wanita yang pernah ditolong oleh Kit saat insiden vampir di kota tanpa hukum. Dan dia ini adalah salah satu bawahan dari Yukime. Tetapi sayangnya dia tidak tahu bahwa Kit lah yang telah menyelamatkannya, karena saat itu Kit sedang dalam mode Tuan Shadow. Lalu setelah itu, Kit pun langsung pamit untuk segera pergi. Tetapi di sini, setelah Kit meninggalkan kedai, dia pun langsung menuju ke tempat para prajurit itu yang telah meminta uang kepada Mari, karena Kit ingin merebut kembali uang itu. Dan juga alasan lain Kit ingin melakukan hal ini adalah karena Kit berpikir bahwa para prajurit itu pasti memiliki uang yang banyak. Dan Kit ingin merebut semua harta mereka karena saat ini dia sangat miskin. Bahkan dia juga telah kehilangan semua emas yang telah dia simpan saat dia bekerja sama dengan Yukime. Di sisi lainnya, saat ini pertarungan antar Shadow Garden dan juga pasukan sekte Diablos, ternyata pertempuran itu masih terus berlangsung. Tetapi sayangnya agen 664 dan juga agen 665, mereka sudah kehabisan kekuatan sihir dan tidak bisa bertarung lagi. Sedangkan di pihak pasukan sekte Diablos, semua pasukannya hampir terbunuh dan hanya tersisa Gale sendiri. Dan saat ini di area pertempuran, yang saat ini masih terus berdiri, hanyalah Gale dan juga agen 559. Dan mereka pun terus bertarung dengan sangat sengit. Tetapi sayangnya di dalam pertarungan ini, ternyata agen 559 sudah sangat kelelahan dan juga kehabisan kekuatan sihir. Sehingga Gale dapat dengan sangat mudah menjatuhkan agen 559. Dan hal ini membuat agen 559 langsung jatuh berlutut, tidak berdaya. Lalu Gale dengan tawa jahatnya bilang kepada agen 559 bahwa dia akan segera membunuhnya dengan sangat sadis. Sedangkan agen 559 yang merasa jika dia sudah hampir mati, dia pun akhirnya lalu berpikir tentang tuannya yaitu Tuan Shadow. Dan dia berharap jika tuannya bisa menyelamatkannya. Dan tiba-tiba saja ada sebuah sihir ungu yang langsung membungkus tubuh agen 559 dan langsung menyembuhkan semua lukanya. Dan hal ini membuatnya sangat bahagia,
karena dia sangat tahu bahwa sihir ungu ini adalah kekuatan dari tuannya, yaitu Tuan Shadow. Lalu saat dia merasakan kehadiran dari tuannya, dia pun akhirnya langsung tersenyum. Sedangkan Gale yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat ketakutan dan juga terguncang, karena seharusnya agen 559 sudah kehabisan sihir. Tetapi agen 559 lalu memberitahu Gale bahwa sihir ungu itu adalah kekuatan milik tuannya. Tetapi Gale yang mendengar hal itu, dia pun lalu mencoba untuk melarikan diri ke arah kegelapan. Dan hal itu membuat agen 559 merasa kasihan kepada Gale, karena Gale telah menuju ke arah yang seharusnya tidak dia tuju, karena disitulah tuannya saat ini sedang berada. Lalu dalam sekejap mata, tubuh Gale pun langsung terpotong beberapa bagian, dan itu membuat Gale langsung mati seketika. Dan tidak lama setelah itu muncullah Tuan Shadow di hadapan agen 559 dan juga yang lainnya. Dan mereka bertiga pun langsung berlutut di hadapan Shadow. Dan alasan Shadow bisa ada di sini adalah karena saat dia selesai membantai para prajurit yang telah mencuri uang dari Mari, dia pun lalu iseng ingin melihat-lihat keadaan benteng Saiso. Tetapi saat dia sampai, ternyata dia merasakan ada aura sihir yang sangat besar, dan sepertinya dia kenal dengan aura ini. Dan saat dia sampai di benteng Saiso, ternyata benar saja ada pertarungan yang sangat besar telah terjadi antara dua orang. Dan salah satunya adalah orang yang sangat dia kenal. Dan dia ingat jika gadis itu adalah Victoria yang dulu pernah dia selamatkan. Sedikit informasi, Victoria adalah seorang gadis lemah yang pernah bertemu dengan Kid. Dan saat itu Victoria terkena kerasukan atau kutukan Diablos, sehingga saat itu Kid menyembuhkannya. Lalu Kid pada saat itu meminta Alpha untuk merawatnya. Dan akhirnya dia menjadi anggota Shadow Garden dan telah mendapatkan kode name agen 559. Dan saat Kid melihat Victoria terdesak dan hampir terbunuh, dia pun akhirnya memutuskan untuk menolong Victoria. Dan Kid pun langsung membunuh laki-laki yang akan membunuh Victoria, yaitu Gale. Dan itulah alasan kenapa Kid bisa ada di sini. Lalu setelah itu, Kid juga menyembuhkan dua anggota Shadow Garden yang lainnya, yaitu agen 664 dan juga agen 665. Karena Kid tahu bahwa dua orang ini adalah teman baik dari Rose. Lalu Victoria bilang kepada Shadow bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia laporkan kepada Tuan Shadow. Dan dia bilang bahwa agen 666 telah berkhianat. Kid yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat bingung, karena dia tidak tahu siapa itu agen 666. Dan setelah Kid berpikir, dia pun lalu beranggapan jika agen 666 adalah salah satu karyawan dari Mitsugoshi. Dan dia juga berpikir bahwa semua karyawan di sana dipanggil dengan angka. Tetapi agen 664 dan juga agen 665, mereka berdua pun langsung bantah hal itu. Dan mereka bilang kepada Shadow bahwa agen 666 tidak berkhianat, karena dia hanya ingin melindungi ibunya. Agen 559 yang mendengar hal itu, dia pun merasa sangat tidak puas. Lalu agen 559 bilang kepada Tuan Shadow bahwa agen 666 tidak layak untuk menjadi bawahan tuannya. Dan orang yang lebih layak untuk menjadi bawahan Tuan Shadow hanyalah dirinya sendiri. Tetapi tiba-tiba, ada sebuah kertas yang tertiup angin di hadapan Kid. Dan Kid pun dengan iseng langsung mengambilnya dan juga membacanya. Dan di kertas itu tertulis jika Putri Rose Oriana akan segera menikah dengan Duke Deom. Dan Kid yang mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut dan juga marah. Karena alasan Kid menolong Rose pada saat itu dan juga memberinya kekuatan adalah karena saat itu Rose memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang penguasa dan juga merebut kekuasaan dari tangan ayahnya. Dan jika dia menikah dengan Duke Deom, maka itu artinya Rose telah kehilangan tekadnya untuk menjadi penguasa. Dan itu membuat Kid menjadi sangat marah karena dia merasa sudah dibohongi. Lalu Kid dengan penuh amarah, dia pun langsung merobek kertas itu beberapa bagian. Sedangkan agen 559 yang melihat hal itu, dia pun merasa sangat senang. Dan dia bilang kepada Tuan Shadow bahwa tuannya harus bisa membereskan pengkhianat itu. Lalu setelah itu, Kid yang saat ini sedang sangat marah, dia pun langsung pergi. Tetapi di sini Kid lalu mengingat jika dia harus mengembalikan uang milik Mari terlebih dahulu dan membayar uang jus yang belum dia bayar. Tetapi saat Kid sampai di depan pintu kedai milik Mari, ternyata kedai itu sudah tutup. Tetapi di sini Kid tidak tahu bahwa ternyata Mari belum tidur dan masih melihat keluar jendela.
Dan saat Mari melihat keluar, dia pun melihat ada seorang pria berjubah hitam yang sedang berdiri di depan pintu kedainya. Dan dia menduga jika orang itu adalah pencuri. Tetapi saat Mari keluar, dia pun melihat sekantung uang yang jumlahnya sama dengan uang yang telah diambil oleh para prajurit itu. Dan dia pun akhirnya tahu jika orang yang telah membantunya adalah Tuan Shadow. Dan hal itu membuat Mari langsung menangis karena terharu. Bahkan Mari di dalam hatinya berkata, jika Tuan Shadow lain kali datang ke tempatnya, maka dia akan memberikan minuman terbaik miliknya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.